Udah ada lagi nih kasus serupa dari kampus ternama, Big Three di Indonesia loh. Tapi tiba-tiba pas si Nova lagi lengah, dia ditikam langsung sama si Altaf pakai pisau lipatnya yang tadi. Buat ngilangin bau anyir dan amis dari darahnya, dia nyebarin kapur baru sebanyak-banyaknya di seluruh ruangan kamarnya. Tapi dia sempat bilang, waktu nganter si Noval ke kosan, awalnya tuh dia nggak berniat untuk melakukan itu. Tapi tiba-tiba terbesit aja. Terus kenapa dia bawa pisau lipat di jok motornya kalau memang itu nggak berencana? Katanya dia dihantui oleh sosok Noval. Kurang apa lagi coba? Tega banget asli si Altaf ini, gila. Jahanam tau gak? Hai guys, balik lagi sama gue Fanny di YouTube channel Kena Mental. Lagi-lagi berita duka datang dari kalangan mahasiswa. Ini gue nggak tahu kenapa ya, kayak tahun ini tuh orang-orang pada gila semua ya. Pada kena mental kali ya. Kalian yang nonton masih oke kan? Walaupun mental tercabik-cabik, semoga masih tetap waras menjalani hidup yang pahit. Anjay. Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat dari thumbnail dan judulnya, ini kasus masih anget dan heboh banget. Gimana enggak? Kemarin baru aja kasus UMY yang sebenarnya masih belum selesai. Udah ada lagi nih kasus serupa dari kampus ternama, Big Three di Indonesia loh. Korban merupakan mahasiswa jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia yang dibunuh oleh seniornya sendiri. Yang bikin viralnya dan gilanya lagi, mayat korbannya ini dibungkus pakai plastik kayak trash bag gitu dan ditaruh di bawah kasurnya sendiri. Langsung aja deh kita masuk ke ceritanya. So guys, kasus pembunuhan ini terjadi di kosan korban, yaitu di Jalan Plakali Raya, Kukusan, Beji, Depok. Korbannya ini bernama Muhammad Noval Zidan yang usianya 19 tahun, kelahiran tanggal 13 Juli tahun 2004, yang baru aja nih naik ke semester 3. Dan pelakunya bernama Alta Fasalia Artnika Basya yang berusia 23 tahun, yang biasanya dipanggil Alta. Jadi awalnya si Noval ini tuh abis pulang dari kampung halamannya guys, yaitu di Lumajang, Jawa Timur. Dia harus balik ke kosan karena dia dapat tugas untuk ngebimbing mahasiswa baru. Jadi bisa dibilang dia kayak panitia ospek gitulah. Nah, pada tanggal 2 Agustus tahun 2023, sekitar jam setengah 7 malam waktu Indonesia Barat, si Noval ini ceritanya diantar pulang ke kosan sama seniornya tadi yang bernama Altaf. Di sini kondisinya si Altaf nih udah bawa pisau lipat guys yang dia taruh di dalam jok motornya. Pas sudah sampai nih di kosan, si pisau lipatnya itu diambil terus dimasukin ke kantong celananya. Dan mereka pun masuk ke dalam kosan dan ceritanya kayak ngobrol-ngobrol gitu lah. Sampai akhirnya si Altaf ini beralasan pura-pura mau pulang, tapi tiba-tiba pas si Nova lagi lengah, dia ditikam langsung sama si Altaf pakai pisau lipatnya yang tadi. Nah sebenarnya si Noval ini sempat ngelawan guys dengan ngegigit tangannya si Altaf. Tapi dibalas dengan tikaman berkali-kali di daerah leher dan 10 kali tikaman di daerah dadanya. Sampai akhirnya si Noval ini terjatuh dan meninggal dunia. Setelah itu Altaf langsung keluar kosan untuk nyari plastik dan kapur barus. Pas dia udah balik lagi ke kosan, mayatnya Noval ini langsung dimasukin ke dalam plastik terus ditaruh di bawah kolong kasurnya. Buat ngilangin bau anyir dan amis dari darahnya, dia nyebarin kapur barus sebanyak-banyaknya di seluruh ruangan kamarnya. Setelah itu, dia langsung ngambil barang-barang berharganya milik Noval
yaitu ada 1 MacBook, handphone iPhone, dan dompet milik Noval. Malamnya pihak keluarga nih agak ngerasa janggal karena nggak biasanya si Noval ini tuh susah dihubungin. Noval itu tipikal orang yang sering banget berkabar sama keluarganya, terutama sama ibunya. Kayak hampir tiap hari mereka chatan. Nah, karena nggak kunjung dapat kabar, mereka pun nanya nih ke pemilik kosnya untuk minta tolong dicekin itu si Noval tuh ada nggak sih di kosan gitu. Tapi pemilik kosnya bilang dia nggak lihat Noval. Sampai kebesokannya di hari Kamis tanggal 3 Agustus, pihak keluarganya masih berusaha terus-menerus untuk menghubungi Noval. Tapi tetap nggak dapat sedikit pun kabar tentang keberadaannya Noval. Nah, kebetulan si Noval ini tuh punya paman yang rumahnya nggak jauh dari kosannya. Jadi si ibunya ini minta tolong sama pamannya untuk ngecek Noval, kayak kenapa sebenarnya si Noval ini nggak bisa dihubungin, kondisinya tuh kenapa gitu. Nah, akhirnya nih, besok di hari Jumat tanggal 4 Agustus, pamannya nih datang nih ke kosannya si Noval. Itu sekitar jam 9.15 pagi dia datang, tapi kondisi pintunya itu kekunci. Ditambah suasananya tuh sepi gitu, nggak ada suara dari dalam kosannya Noval. Akhirnya dia minta bantuan ke pemilik kosan untuk bukain pintunya nih. Tapi pas dibuka, kondisi kamarnya ini udah berantakan banget. Kondisinya kapur barus berserakan di mana-mana, dan ada hal janggal yang langsung kelihatan sama pamannya, yaitu dia ngeliat plastik hitam yang ada di kolong kasur si Noval. Yang pas dibuka, ternyata benar, isinya adalah tubuh dari keponakannya yaitu Noval. Kagetlah mereka bukan main, mereka pun langsung lari keluar dan berusaha ngelapor polisi saat itu juga. Gak lama polisi pun langsung datang ke TKP dan minta keterangan para saksi. Bersyukurnya, kurang dari 3 jam akhirnya Altaf pun bisa ditangkap di kosannya. Kasus ini ditangani oleh Polres Metro Depok, guys. Altaf pun langsung diinterogasi dan dia ngakunya iri sama kehidupannya Noval. Dimana kondisinya si Altaf ini tuh lagi kelilit hutang, guys. Dia itu punya hutang 15 juta dan buat nutupin si hutangnya ini, dia minjem ke temennya sama pakai jasa pinjol alias pinjaman online. Ditambah dia juga main investasi kripto gitu guys, tapi sayangnya dia ini rugi sampai 80 juta. Mana kabarnya kosannya juga belum dibayar-bayar nih. Sebelumnya dia juga pernah minjem uang 200.000 sama si Noval, tapi itu udah dilunasin. Nah, di sini dia bilang motifnya benar-benar karena rasa iri dan putus asa. Jadi dia benar-benar stres harus cari uang kemana lagi. Tapi dia sempat bilang, waktu nganter si Noval ke kosan, awalnya tuh dia nggak berniat untuk melakukan itu. Tapi tiba-tiba terbesit aja. Terus kenapa dia bawa pisau lipat di jok motornya kalau memang itu nggak berencana? Lebih anehnya lagi guys, background dari Altaf ini bukan dari keluarga yang ekonominya itu menengah ke bawah. Dia juga udah kerja, meskipun kabarnya memang dia kerjanya tuh di perusahaan orang tuanya. Dan ayahnya juga seorang arsitek, dimana aneh banget kalau dia nekat bunuh temannya sendiri karena desakan ekonomi. Apalagi dia tuh anak UI loh, yang kalian pasti tahu mahasiswa di sana itu sepintar apa. Dan apa logikanya tuh nggak jalan sampai dia tuh bener-bener sembrono untuk ngelakuin hal sekeji itu. Nah, dia juga mengatakan kalau barang-barang yang udah diambil nih dari si Noval itu nggak jadi dijual guys. Jadi emang awalnya dia pengen ngejual itu barang-barang untuk nutupin hutangnya. Tapi katanya dia dihantui oleh sosok Noval. Jadi dia tuh sering mimpi gitu guys, dimana di mimpinya dia selalu datengin sama Noval. Yalah gila, psikisnya udah kena juga tuh. Gimana enggak temennya sendiri coba. Dan yang lebih gilanya lagi, part yang menurut gue kayak dimana AKBP Nirwan bilang kalau ada cincin yang nyangkut di tenggorokannya Noval. Kemungkinan cincin itu tuh nyangkut waktu si Noval ini ngegigit tangannya si Altaf itu yang pas berusaha untuk ngelawan. Dan lebih anehnya lagi yang bener-bener ini sebenarnya si Altaf nih masuk jalur orang dalam apa gimana sih?
Dia melakukan pembunuhan itu karena terinspirasi dan belajar cara-caranya itu dari serial film yang judulnya Narcos. Narcos, ya nggak tahu ya penyebutannya, intinya gitu deh. Nih yang ini filmnya. Yang menurut Akbar teman sekosannya itu sering banget dia tonton setelah pulang kuliah. Jadi selain kuliah, kesibukannya yaitu nonton, terus pantengin kriptonya. Dan pas ditangkap dia udah nggak bisa ngelak karena dia dikasih lihat CCTV di kosan itu. Polisi telah menetapkan Altaf sebagai tersangka karena pembunuhan berencana terhadap adik tingkatnya dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan paling sedikit 20 tahun penjara. Dia dijerat pasal 340 KUHP dan atau 338 dan atau 365. FYI guys, Naufal ini dikenal anak yang baik, anak yang penurut, dan dia tuh nggak neko-neko. Serta dia kan anak rantauan nih dari Jawa Timur ke Jakarta. Nggak pernah tuh dia ngeluh-ngeluh selama dia kuliah di UI. Udah gitu, saking dia pinternya dan dia sangat ambis untuk meraih cita-citanya, dia itu sampai belajar otodidak bahasa Rusia dari SMA guys. Karena dia itu pengen banget dapat beasiswa untuk lanjutin studinya ke Rusia guys. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, yaitu Bapak Untung Yuwono, mengatakan kalau si Naufal ini sangat cerdas di bidang akademik guys. IPK-nya aja mencapai 3,83, dimana itu ya tergolong tinggi banget buat tingkat UI. Selain itu, dia juga punya bakat dari hobinya, yaitu di bidang e-sport. Kurang apa lagi coba? Tega banget asli si Altaf ini, gila, jahanam tau gak? Oke guys, itu dia kasus yang menimpa saudara kita dari Universitas Indonesia. Kita yang masih berduka hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk saudara kita di UMY dan sekarang untuk saudara kita di Universitas Indonesia. Semoga para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya dan para korban dapat diberikan tempat terbaik di sisinya. Tetap stay safe buat kalian dimanapun berada, dan ingat jangan gampang percaya bahkan sama orang terdekat kalian sendiri. Gue Fanny pamit undur diri dan see you in another video. Bye-bye.